Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui energi alternatif berupa biogas, yang kedua menghitung lama waktu penggunaan biogas, dan yang ketiga memberikan saran dan alasan mengenai lingkungan. Nah, perhatikanlah gambar di atas, judulnya mengenai biogas. Perhatikan baik-baik ya, lalu cermati teks berikut ini. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, wacana di atas disarikan dari berbagai sumber ya. Sekarang diskusikanlah beberapa hal berikut bersama temanmu. Yang pertama, berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Biogas adalah limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Tentu saja, termasuk kegiatan yang ramah lingkungan, karena biogas merupakan sumber energi alternatif yang mudah diperbarui. Selain itu, biogas didapatkan dengan mengelola limbah kotoran sapi yang bisa mengurangi penumpukan sampah, sekaligus berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersumber dari limbah pembuangan hewan. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan dengan orang tuamu ya. Lalu tanyakanlah kepada gurumu jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian tulislah di bukumu masing-masing. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama,
Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, jika 1 hari sama dengan 4 jam, berarti 2 hari sama dengan 8 jam. Berarti ibu dapat memasak menggunakan biogas selama 2 hari. Nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Perhatikan baik-baik ya. 1 hari sama dengan 4 jam, 2 hari sama dengan 8 jam, 3 hari sama dengan 12 jam, 4 hari sama dengan 16 jam. Berarti biogas dapat digunakan oleh pedagang tersebut untuk memasak selama 4 hari. Nah, untuk nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi guru kalian masing-masing. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar anak di atas. Perhatikan baik-baik, lalu berikan saran dan alasannya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sebaiknya dia tidak membuang sampah sembarangan. Nah, mengapa? Coba jelaskan. Karena dengan kita membuang sampah sembarangan, sama saja kita merusak lingkungan kita sendiri. Sekarang coba kalian amati lingkungan di sekolahmu. Kemudian sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.